Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi ya. Oke, baik sahabat tani, kita mendapat pertanyaan, Pak, apakah setelah buah kopinya habis itu ranting-ranting itu apakah akan mau berbunga lagi atau berbuah lagi dan atau tidak gitu ya. Nah, jadi begini sahabat tani ya, saya akan jawab menurut penelitian dan penglihatan saya. Sahabat tani, semenjak bertani kopi Arabica sekian lama sudah seingat saya sudah 13 tahunan ya, lebih kurang. Itu dari penglihatan saya sahabat tani ya, ranting atau cabang yang sudah pernah dibuahi kopi atau sudah pernah berbuah itu akan terus berbuah, tetapi cabang sisa dari pembuahan itu akan berbuah lagi di bagian ujung cabang. Nah, jikalau sahabat tani melihat kok sudah saya lakukan pemangkasan, kok buahnya malah tumbuh di ujung gitu ya, bukan di tengah gitu, atau dari tengah ke ujung. Nah, itu contohnya sahabat ya, bahwa cabang atau ranting yang pernah dibuahi oleh kopi tersebut itu tidak aktif lagi sahabat tani. Itulah lahir namanya pruning, pemangkasan. Apa gunanya pemangkasan? Pemangkasan itu tujuannya membuang cabang-cabang ranting-ranting yang sudah tidak produktif lagi. Nah, jadi terbayang nggak kalau kopi kita nggak pernah dipangkas, buahnya berkurang? Ya wajar gitu ya, karena yang kita pelihara itu cabang-cabang atau ranting yang sudah pernah dibuahi oleh kopi tersebut, makanya produksinya berkurang bahkan nihil. Itu sebabnya dilakukan namanya pruning, pemangkasan, untuk menggantikan cabang kering, ranting kering tadi akan muncul cabang dan ranting baru sehingga menghasilkan produksi yang baru. Makanya pembuahan kopi itu terus berlanjut, tidak ada kurang gitu ya. Seperti itu pemahaman kita tentang namanya pruning, pemangkasan. Kalau seandainya tanaman kopi ini Pak tidak ada namanya, tidak ada katanya pemangkasan dan pruning, ya sudah pasti ya kita yang pemilik kopi sudah pasti hasilnya nggak akan pernah nambah. Hasilnya masih segitu-segitu aja. Bahkan kebanyakan menang banyak pohonnya banyak ya, ribuan pohon begitu, tapi hasilnya hanya berapa ratus gitu ya, berapa ratus pohon gitu. Nah, seperti itu sahabat. Nah, jadi pemangkasan, pruning ini muncul sahabat karena sudah dipelajari dari masa-masa nenek moyang kita hingga sekarang. Nah, seperti itu. Bahkan sawit saja sahabat ya, pruning, pemangkasan pelepah-pelepahnya kan juga wajib ya, dianjurkan. Kalau tidak nanti ya berbuah, ya sawitnya berbuah tapi buahnya kecil-kecil dan kurang banyak gitu. Bayangkan juga kalau kita melakukan tanpa pruning, tanpa pemangkasan, terus kita berikan pupuk, ya sudah pasti ya habis dimakan oleh pelepah-pelepah ya gitu ya, pelepah-pelepah sawit yang tidak berguna lagi ya, sehingga pupuk tadi tidak akan sempat diserap oleh pembuahan sawitnya. Nah, seperti itu dengan kopi ya sahabat ya, seperti itu dengan kopi. Jadi kalau kita lakukan pemangkasan, pruning dengan baik dan tahu caranya, apabila kita berikan pupuk ya sudah pasti buahnya jos gandos ya, seperti itu ya, pol buahnya dan memuaskan, seperti itu sahabat. Nah, jadi jelas ya sahabat tadi ya, jelas sangat penting sekali yang namanya pemangkasan atau pruning sahabat tani. Nah, jadi bayangkan aja nih sahabat, bayangkan aja jika tanaman kopi kita tidak pernah sekalipun kita pruning, tidak pernah kita sentuh, lalu kita berikan pupuk ya berkilo-kilo seperti itu sahabat tani. Coba bayangkan aja jikalau pupuk yang kita kasih hanya dimakan oleh cabang dan ranting kering sahabat. Nah gitu ya, bayangkan aja, jadi tidak akan terbagi untuk cabang baru. Seperti itu sahabat ya, logika ya, seperti itu. Tidak akan terbagi untuk cabang baru yang tujuannya tadi untuk memberi produksi yang baru gitu sahabat. Makanya perlu namanya pemangkasan. Jadi pemangkasan kopi itu punya 3 tahap: pemangkasan berat, pemangkasan sedang, dan pemangkasan ringan. Untuk sahabat tani yang tidak tahu, silakan kunjungi video saya sebelumnya ya, karena saya membahas khusus semua tentang kopi Arabica sahabat, bukan kopi Robusta sahabat. Nah, jadi jikalau di tempat sahabat tani mempunyai pohon kopi yang sekiranya banyak sudah cabang ranting keringnya, nah itu sebaiknya lakukan pemangkasan berat sahabat. Tetapi jikalau sahabat tani di kebun kopinya hanya cabang ranting 40% gitu ya, sisanya 60% masih cabang aktif atau cabang muda, nah itu lebih baik lakukan pemangkasan sedang ya, atau kami sebut standar.
Dan bagaimana Pak dengan yang namanya pemangkasan ringan? Pemangkasan ringan kalau kami sebut itu namanya pencedingan atau membuang sekedarnya saja, ya. Seperti tunas balik, tunas air, dan tunas-tunas lainnya yang mengganggu pembuahan untuk masak, gitu ya sahabat ya. Jadi pencedingan itu biasanya dilakukan di saat kopi akan mendekati pemasakan, ya, atau mendekati panen. Gitu. Seperti itu gampangnya jikalau kita bingung, ya sahabat ya. Nah, makanya itu kita ada melihat kebun kopi orang yang usianya sudah 8 tahun kok buahnya dari cabang sampai ke ujung. Sementara kita kok buahnya hanya di ujung, seperti itu sahabat. Nah, di situ sebenarnya konsepnya sahabat. Karena orang itu rajin memangkas, ya, lakukan pruning tepat waktu, tepat jadwal, sehingga buah yang dihasilkan dari cabang tengah sampai ke ujung itu memuaskan sahabat. Itu sebenarnya makanya pemangkasan kopi itu memang wajib. Percuma kalau kita sanggup beli pupuk jikalau pemangkasan pruningnya kita nggak tahu, itu percuma sahabat ya, percuma. Itu makanya di konten saya selalu saya bagikan kebanyakan tentang pruning sahabat, karena itu sangat penting. Pruning itu bagian dari nyawa kopi. Jadi tanaman kopi kita kalau nggak pernah kita pruning sahabat, tidak pernah kita lakukan pemangkasan, biasanya pohon kopi kita akan mengalami stres, bahkan kerdil, dan bahkan mati. Ya, mati kenapa Pak? Mati ya karena cabang keringnya sangat banyak, seperti itu. Dan mati karena serangan hama dan serangan virus-virus berkeliaran, ya, menyerang habis-habisan tanaman kopi kita sahabat. Nah, jikalau di tempat atau di kebun sahabat tani memiliki tanda-tanda yang saya katakan itu, yang buahnya hanya tumbuh di ujung, berarti di pohon kopinya sahabat tani sudah banyak sekali cabang-cabang kering. Nah, jadi ini saya pernah juga kunjungi sahabat tani kita, baru pemula sih ya, tetapi saya kagum sama beliau. Meski pemula, beliau tidak berhenti berlatih, ya, beda dengan orang lain pada umumnya yang mudah jenuh, ya. Baru coba sekali nggak berhasil lalu jenuh, akhirnya pergi begitu ya. Padahal ya namanya belajar itu nggak cukup sekali, ya. Seperti kita belajar nyetir, ya nggak cukup sekali langsung pandai, ya harus kita latihan terus, latihan sampai bisa, barulah gampang, ya, seperti itu. Jadi sahabat tani kita itu yang masih pemula itu pernah berusaha belajar dan tuh belajar memangkas kopi, tapi ya karena pemangkasannya salah, ya, banyak sekali cabang-cabang kering yang dibiarkan di pohon kopinya, sehingga hasilnya nihil sahabat, hasilnya nihil gitu. Memang sih bentuk kopinya ya bagus seperti payung, ya, cakep kita tengok, tetapi buahnya kurang. Padahal beliau sudah lakukan pemupukan, lalu beliau undang saya, ya kebetulan karena dekat, ya sahabat, karena dekat, karena 1 kilo dari rumah saya gitu, ya. Jadi saya pantau, begitu saya lihat, wah, Anda terbalik caranya ini, kok malah cabang ranting kering yang Anda biarkan gitu, ya. Kenapa kok cabang barunya, cabang produksi yang barunya kok malah nggak ada gitu. Rupa-rupanya ya karena cabang-cabang calon produksinya diambil gitu sahabat, ya, diambil gitu. Jadi istilahnya gini, sekedar bentuk aja lah, asal bentuknya sama seperti di konten saya, ya udah seperti itu, berarti hasilnya banyak. Padahal rupanya tidak, hasilnya tidak memuaskan gitu sahabat. Akhirnya saya beri tips kepada beliau, ya, saya beri tips, Pak, kalau udah begini caranya, cabang ranting kering sangat banyak dalam perbatangnya, ya udah mending lakukan pemangkasan berat, pengurangan cabang, ya. Jadi cabang kopi yang ada di tempat sahabat beliau tadi, ya, di tempat beliau tadi itu ada sekitar 9 cabang. Jadi 9 cabang ada hanya sekitar 3 cabang yang masih bagus gitu, tidak kering. Nah, ya udah, akhirnya yang lainnya kami putuskan dengan gergaji, ya, kami pangkas berat seperti itu. Lalu setelah lakukan pemangkasan berat, tinggal kerangka, ya udah kami biarkan dalam setahun kemudian, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa sahabat. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya cabang atau ranting yang sudah dibuahi oleh kopi itu tidak bisa lagi dipelihara, itu harus dibuang, ya, harus dibuang, dilakukan pruning. Jadi lakukan secara berkala. Pemangkasan itu tergantung dari tanaman kopi kita sahabat. Kalau cabang keringnya itu, ranting keringnya mencapai 60%, nah ya udah berarti minta pemangkasan berat, maka lakukanlah, jangan sayang-sayang. Walaupun ada buahnya tinggal 4 buah, 10 buah, atau bahkan 30 atau 50 atau 100 buah, ya, dengan bismillah lakukan pemangkasan. Karena nanti setelah lakukan pemangkasan berat itu nanti gantinya jauh lebih banyak loh sahabat tani. Silahkan dicoba.
buahnya jauh lebih banyak gitu sahabat. Nah, pilih mana? Apakah sahabat tani pilih buahnya sedikit atau pilih libur sekali akhirnya dapat buah melimpah ruah? Nah gitu ya, pilih aja sendiri sahabat. Kalau sahabat tani kepingin hasilnya melimpah ya 2 kali lipat, jangan lupa perhatikan cabang ranting keringnya ya. Jangan sahabat tani pelihara cabang ranting yang pernah dibuahi oleh kopi tersebut, karena kalau sudah sekali berbuah kopi tersebut maka cabang itu akan kering dan akan nonaktif sahabat. Nah jadi harus dipangkas, dibuang, di pruning ya sahabat ya. Jadi nanti setelah kita lakukan pruning atau pemangkasan, nanti ke depan akan muncul lagi yang namanya tunas atau cabang produksi baru. Itu menghasilkan buah yang sangat banyak sahabat tani. Nah seperti itu ya. Oke baik sahabat tani ya, saya rasa sekian dulu sahabat tani, karena itu masalah itu tidak terlalu panjang ya. Jadi saya bahas sekiranya ya sampai segitu aja sahabat tani ya. Jadi jikalau ada sahabat tani yang mungkin masih bertanya, mungkin ada yang lupa saya bahas ya, silakan ditanya sahabat tani ya. Dan untuk sahabat tani semua yang telah beri support kepada kami dari bencana banjir ini dan beri kami semangat ya, kami doakan semoga kalian semua juga diberi keselamatan, dijauhi dari mara bahaya dan bencana-bencana, dan dimudahi segala rezekinya ya, amin ya. Oke kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.